Ini di lingkungan Pak Karmin ini masih banyak kebun, guys. Itu ada masih kebun, gangnya pun. Rumah paling ujung di daerah Purnama, Pontianak, Kalimantan Barat. Padahal di belakang ini kan di depan rumah Pak Karmin, komplek-komplek. Udah ndak ada lagi kebun-kebun, tapi di lingkungannya ini masih banyak kebun. Inilah rumahnya yang dulu dibangunnya ketika Pak Karmin itu beli tanah kaplingan di daerah ini. Ini listriknya ini cukup jauh ngambilnya, tiangnya belum kedapat tiang, 2 kabel pula. Enak tinggal sini, guys, di tengah perkotaan, tapi lingkungannya masih adem, masih nyaman. Coba obrol-obrol dengan kawan kita nih, Pak Karmin. Kita nak dengar ceritanya, cerita yang menarik tentang perjalanan dan kejadian-kejadian aneh. Oke, kita tanya-tanya dulu Pak Karmin. Sayanya berada di Jalan Purnama, Gang Purnama Indah 1, Kelurahan Pareto Kaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Itulah tempat tinggal saya ini, yang sekarang saya tinggal di sini. Rumah Pak Karmin nih termasuk unik ya. Apa di tengah-tengah kota? Ya. Tapi di tengah-tengah perkebunan. Itulah nama kehidupan kita. Enak daerah sini nih. Alhamdulillah memang. Kalau untuk tidur enak, Bang. Untuk tidur. Ini kalau enggak salah komplek Pak Karmin ya yang di sebelah nih. Nah, sebelah kaplingan depan di rumah depan saya ini komplek dinasti namanya. Udah penuh ya? Alhamdulillah udah penuh. Di belakang rumah Pak Karmin? Kalau di belakang rumah saya itu gang. Itu gang. Penuh juga? Udah, alhamdulillah udah penuh. Nah, ini kalau di jalan di samping kiri ini pun penuh juga kali ya? Kalau di samping saya ini belum ada, Bang, hanya baru istilahnya ada satu warga itu pun tidak ditempati. Di ujung tapi kan jalan juga, komplek juga kan? Ujung ya, itu namanya Jalan Pondok Agung 7. Itu nembus ke Jalan Parit Gemang untuk menuju ke daerah Sungai Raya atau ke Untan dan sebagainya lah. Banyak cabang di situ. Pak Karmin ini asalnya orang mana, Pak? Saya asalnya dari orang Sungai Pangkalan 2, Bang. Daerah mana tuh? Kalau Sungai Pangkalan 2 itu sekarang udah dimasukkan dengan kabupaten mana ya? Ini ya, Bangkayang kalau tidak salah ingatan saya tuh. Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Pangkalan 2. Itu kelahiran saya. Jadi gimana ceritanya Pak Karmin sampai di Pontianak nih? Oh, itu panjang ceritanya, Bang. Kalau kita ceritakan tuh ya mungkin satu hari satu malam mungkin lah. Hanya kita ambil ringkasnya. Awalnya sih saya ya tadi ngikut orang. Tahun berapa Pak Karmin? Saya kalau ke sini sih daerah sini itu tahun, kalau masuk ke Purnama itu tahun 88. Kalau saya masuk ke kota Pontianak atau merantau ke kota Pontianak itu tahun 81, kalau enggak salah ingatan itu, atau 82. Nah itu, tapi saya tinggalnya bukan di daerah Purnama. Umur berapa tuh? Tahun 82. Kurang tahu tuh, Bang, ya. Saya masalah umur tuh masih sekolah aja kali ya?
Saya sekolah tuh tamat dari SD lah. Berarti SMP-nya Pak Karmin udah mulai Udah di Pontianak saya SMP-nya. SMP-nya saya udah di Pontianak. Dalam naik ke kelas 2 ya karena kita masih ada orang tua pun sendiri semata wayang tanpa bersaudara, tinggal sendiri. Akhirnya saya disuruh pulang, saya pulang. Selesainya SMP, itu tamat SMP, ke Pontianak lagi. Ke Pontianak, lama, entah bagaimana merantau sana sini ke pulau Jawa, Sumatera. Oh, pernah sampai ke Jawa? Alhamdulillah. Sumatera di mana? Sumatera. Kalau Sumatera saya di Palembang. Gimana sampai di Palembang? Palembang tuh Pak Karmin? Saya di Palembang dibawa kawan juga. Nah, kalau di daerah Jawa waktu itu kan di desa di kampung kita tuh ada ini bikin jembatan tuh dari Sungai Duri sampai ke Sambas itu kan. Nah, jadi orang-orang yang kerja jembatan itu orang-orang Jawa. Nah, Jawa itu mereka kan ada sebagian tinggal di rumah. Mereka mau kontrak. Akhirnya saya tidak mau kontrakan, hanya mereka saya suruh nginap di rumah lah. Oh gitu. Nah, jadi kelanjutannya sampai di Pontianak nih? Nah, kelanjutannya kalau saya ke di Pontianak ini tadi ya ini tadi udah banyak kawan ini apa. Saya ketemulah seorang istilahnya ustadz juga, dia tuh guru. Bannya bocor, ban motornya bocor, saya bantu. Lalu dia nanya asal usul saya juga, gitu. Asal dari mana, saya cerita lah. Desa Songa Pangkalan, Kecamatan Songraya. Waktu itu kita masih masuk Kabupaten Sambas. Beliau bertanya, jadi adik mau sekolah enggak? Mau, saya bilang kan. Sekarang umur adik berapa? Oh, Pak, saya bilang kan saya masa umur, sekarang enggak. Enggak paham saya bilang kan. Berarti orang dulu enggak catat kelahiran Pak ya? Enggak ada, orang tua saya khususnya lah. Nah, pada waktu itu sekolahnya kira-kira sekolah SMP, SMA yang ditanya dah. Kalau yang ditanya kemarin saya udah tamat SMP, SD. Ya udah tamat SMP. Nah, waktu di Pontianak ini saya udah tamat SMP. Udah sekolah. Saya bilang saya mau. Saya ada sekolahan dibilang kan. Nah, di daerah Kota Baru. Nah, di daerah Kota Baru. Nah, itu pun kita masih numpang sekolahan tuh. Nah, ya, saya tanya sekolahan apa itu? SMA Wisuda. Oh, saya bilang kan. Nah, kalau adik mau dibilangkan, coba adik besok ke rumah malam lah, bilang kan. Nah, insya Allah Pak, saya bilang kan. Nah, lama kemudian pendek cerita, setelah 1 minggu saya ketemu lagi di pasar. Ketemu. Waktu itu masih kerja di pasar? Ya, campur gaul lah, menjadi anak gelandangan lah ceritanya gitu. Oh, sekitar tahun 80-an ya? Ya, 80-an. Jadi anak gelandangan lah. Dari habis dari Jawa, dari mana tuh kok merantau tadi. Ikut kawan-kawan diajak. Yang penting kita enggak istilahnya berbuat yang enggak baik lah. Nah, hasilnya alhamdulillah lah sampai sekarang. Nah, jadi pendek cerita, saya tuh masuklah ke sekolah SMA Wisuda. Nah, sampailah saya selesai tamat wisuda, SMA Wisuda, pulang kampung, balik lagi sini. Nah, balik sini adalah rezeki, adalah orang nawarkan tanah apa, saya ambil lah. Dulu tinggalnya di mana Pak Karmin? Saya dulu tinggalnya di Gang Purnama Indah 2, rumah yang paling depan sana tuh. Rumah sendiri atau ngontrak atau gimana? Saya hanya menunggu rumah orang. Oh jadi Ajak menunggu lah istilahnya. karena itu rumah warisan,
rumah kosong. Nggak ada yang nempati Nggak kali ada ya. yang nempati. Akhirnya pun saya belum juga berkeluarga. Saya sendiri bawa orang tua nggak betah ke sini ke Pontianak, akhirnya pulang. Akhirnya ya pulang, orang tua tuh rupanya udah mencarikan jodoh untuk saya. Akhirnya saya kawin lah, udah berkeluarga, keluarga yang saya bawa ke sini, tinggallah di sini Di rumah yang Purnama Indah 2. Indah 2. Jadi tanah atau tempat tinggal yang sekarang nih? Nah, tempat tinggal sekarang waktu saya udah di Purnama Indah 2 lah, udah kurang lebih 6 bulan atau 8 bulan, ada warga menawarkan tanah dengan harga 2.500.000, itu bisa dikredit. Alhamdulillah waktu itu saya ada uang 1,5 juta. Nah, saya panjarlah 1,5 juta itu buat kena hutang fee. Nggak lama ada juga saya kerjaan, alhamdulillah. Kerja apa Pak Karmin? Waktu itu saya masih di PLN, instalatif PLN. Instalatir. Iya, instalatir. Alhamdulillah bisa dipercaya juga. Ya kan. Oh, jadi PLN, beli tanah kaplingan di sini ya? nah, beli kaplingan di sini. Nah, saya dengar waktu Pak Karmin kan masih tinggal di depan, udah punya anak. Nah, jadi Pak Karmin mulailah membangun rumah ini. Di tahun berapa tuh dulu tuh? Saya masuk ke daerah sini atau menempati tanah ini yang kaplingan saya ini tahun 98. 98. 98. Ini pun istilahnya ya kemarin pindah dari rumah lama itu pun termasuk ya terburu-buru lah. Rumah yang ditumpangi lah ya. Yang ditumpangi. Alasan mereka itu nyuruh sahabat keluar, orang menempati. Nah, ya, mau dipakai lah kali ya. Dipakai, ya kita ikuti. Hanya mereka ada ngasih uang untuk kita ngontrak. Oh. Nah, tapi saya tidak mau untuk ngontrak. Uang itu saya ambil untuk saya balikan bahan. Gitu. Nah, buatlah saya pondok nih di sini nih, tanah ini nih. Lurus pondok nih. Sementara kah? Bukan gini nama sementara. Ya memang sementara untuk istilahnya 12 jam. Untuk supaya apa namanya? Istri atau barang-barang itu bisa terkumpul lah. Ini dulu banyak hutan di sini, pohon besar-besar nih. Dulu nih kayak yang gini-gini nih, besar-besar lah pokoknya. Yang diameter 80, 90 kayu itu diameternya. Yang unik nih kan saya pernah dengar Pak Karmin katanya waktu anak Pak Karmin ya, yang masih kecil, bayi. Waktu Pak Karmin masih bangun rumah di sini nih. Ada ketemu ular. Itu gimana Pak Karmin? Nah, itu pun saya pun heran juga tuh Bang. Jadi waktu datang ke sini kan kita ini larut malam. Ya malam lah, jam 1-an malam. Pindah sini alhamdulillah bulan purnama. Itulah agak nampak penerangan kita. Belum ada listrik. Wah Allah, jangankan listrik, lampu ya tak ada. Namanya hutan, ya kan mana ada listrik. Iya. Jadi terletakkanlah si anak itu tadi di kasur di apa. Pagi itu kali tengok kita ngerjakan lokasi lahan kita ini, nebas apa segala macam. Tahu-tahu kok ada ular gitu. Kecil sih, hanya sekelingkingan kita aja besarnya ular itu. Jadi ular apa Pak Karmin? Itu orang-orang bilang sih ular tedung tikus, itu ular hitam. Bukan kobra. Kalau kobra kan dia ada ini bintik-bintiknya. Dia ini enggak mulus hitam gitu. Hitam mulus. Jadi ya, kecil sih, hanya 1 kilan lebih gitu. Tapi namanya binatang itu kan kita tawan juga. Cepatlah saya bikin pondok. Udah beratap, dinding separuh. Aduh, saya ambillah anak tuh tadi. Saya pertama ularnya saya usir, siram dengan garam. Lari dia. Oh, di pondok tuh?
Yang di istilahnya tenda saya lah. Nah, pondok lah, tempat sementara. Sementara. Karena dalam posisi apa namanya lagi bangun rumah ya. Bangun pondok juga gitu kan. Mhm. Nah, dan bangun dalam keadaan singkat mendadak lah segala macam. Nah, langsunglah saya bikinkan tuh pondok, udah jadi pondoknya. Nah, anak ini tadi saya bawa, gitu kan. Dalam jangka 3 hari datang lagi. Nah, datangnya itulah saya herannya itu ular tuh di atas kepala anak nih tadi. Heran saya. Di situ saya herannya. Anak Pak Karmin waktu itu umur berapa tuh? Ya sekitar 3 atau 4 bulanan lah, bayi. Oh, masih bayi. Masih bayi. Kami tinggal sini, masuk sini kan anak saya itu bayi. Istri saya habis baru sekitar 2 bulanan lah melahirkan. Ya. Jadi kelanjutannya ular itu datang ke anak Pak Karmin tadi yang masih bayi tuh. Nah, itu enggak ada sih. Istilahnya katakan si alamat apa segala macam tuh enggak ada. Jadi istilahnya hari ini datang, nanti minggu depan ada 3 hari datang lagi, nanti hilang datang lagi. Pak Karmin usir lah ya. Itu pasti diusir. Nah, sampailah tuh sampai mereka dewasa. Hanya kalau sampai Enggak, waktu itu kan yang nyampai di apa namanya pas umur 3 bulan anak Pak Karmin itu katanya kan ular itu lagi melingkar. Iya, itu mereka tuh datangnya tuh ketahuan dengan kita tuh melingkar di atas kepala si bayi ini tadi. Nah, jadi waktu kita nengok. Enggak, kondisi Pak Karmin pada waktu itu dengan istri gimana itu? Ya kaget kita. Tanya-tanya orang lah apa. Enggak ada gak orangnya. Bagaimana cara ngusirnya Pak Karmin? Saya ngusirnya hanya menggunakan garam ya. Saya siram garam. Enggak, waktu melingkar itu kan kaget kita itu. Oh iya memang, itulah makanya saya bilang tadi. Umpamanya, ini si bayi, ular ini di sini dia nih, melingkar ya. Nengok kepala anak kita kayak begini nih. Oh. Biarpun dia kecil, tapi kan kita tuh kaget juga gitu kan. Ular itu berbisa, lah tahu kita itu ular bisa. Namanya ular kedung itu pasti ular berbisa. Gitu. Jadi saya disitulah. Jadi ya udah disiram. Tanya orang-orang kampung apa segala macam, enggak ada juga. Nanya malah tanya balik. Apakah Pak Karmin tuh ada mimpi atau dapat alamat? Saya bilang enggak ada merasanya, saya bilang enggak ada. Apakah itu gambaran atau apa, saya pun bingung. Jadi rutin lah mereka tuh pasti datang. Jadi kadang-kadang per minggu, kadang-kadang per bulan, kadang-kadang per hari. Oh, sering datang? Sering datang. Sampailah dia, istilahnya kata orang itu ya besar lah, sudah sampai sekolah. Nah, waktu mereka dah sekolah tadi, udah SD ini udah besar lah, udah sekolah. Nah, itu kadang temu di jalan, temu di samping rumah. Kadang-kadang mereka belajar nyuci, belajar apa tuh ada. Oh, jadi kejadian yang tadi itu sekitar berapa tahun yang lalu Pak Karmin? Kejadian itu ya tahun 98, 99. 24 tahun. Tahun 2. Istilahnya rutin mereka tuh gitu. 24 tahun yang lalu ya? 24 tahun yang lalu. Nah, ini kan anak Pak Karmin ini kan udah besar lah nih. Udah berkeluarga. Nah, jadi ular yang tadi itu ini udah besar atau gimana tuh? Ya memang rumahnya sih. Pernah kita ketemu sebelum mereka nih kawin. Masih gadis. Anak saya tuh gadis. Mereka udah kerja gitu kan. Kerja. Jadi saya ketemunya tuh di dapur, dia nyuci. Nengok anak Pak Karmin nyuci? Iya. Ya anak saya yang nyuci. Dan juga waktu itu kan ada. Gimana sikap anak Pak Karmin ketika waktu ketemu dengan ular tadi tuh? Ya pertama sih kaget.
Nah, dia omongin lah, kenapa kamu ganggu? Coba kamu lari. Nah, kadang-kadang dia diam aja dia. Nah, nengok ular itu gitu. Ular itu pun juga diomongin oleh si anak saya ini kok istilahnya mau ngikut gitu, manut kata orang Jawa gitu. Mau ngikut diam dia. Anda lama dia kalau disiram air lari dia gitu. Nah, itu memang saya perhatikan benar-benar tuh gitu. Nah, makanya saya itu kan tidak ada punya HP untuk memoto, untuk membuktikan bahwa anak saya ini berbicara sama binatang gitu. Waktu itu saya HP-nya HP jadul gitu. Dan katanya pernah juga anak Pak Karmin itu waktu lewat di jalan ini sendiri waktu malam ke siang ke yang ketemu tuh gimana? Sering dia tuh kalau udah pulang malam kerja. Nah, kalau dia pulang malam, dia pulang hari hujan. Hujan udah reda, gerimis. Nah, itu sekitar 5 atau 10 menit. Atau ambillah kita setengah jam. Itu pasti keluar dia tuh, enggak dari sini ataupun dari ini samping rumah. Oh dari sini nih? Nah, di bawah kolong itu dia. Di bawah kolong itu. Nah, itu makanya ada kawan tuh namanya. Nggak, tadi sikapnya waktu ketemu di jalan itu? Ya kadang-kadang sikap anak itu ya kaget. Ya kaget. Ya negur dia lah, kenapa kamu keluar? Kenapa kamu nengok saya? Itu minggir kamu, udah saya tabrak. Gitu aja tuh. Nah, lari dia. Kalau cepat dia lewat samping sini. Nah, kadang-kadang lewat sini dia masuk ke dalam lubang dia. Memang ada lubang di bawah kamar. Itu sejarah ular itu tuh. Nah, sampai sekarang selama anak saya udah berkeluarga kok malah ular itu nggak ada gitu. Itu pun saya bingung. Nggak ada. Nggak pernah lagi dia istilahnya keluar gitu. Oh waktu masih gadis ya? Nah, waktu gadis ya yang Oh, berarti sering ketemu itu dari waktu kecil sampai dia gadis. sampai dia Nah, gadis. dan yang terakhir kali dia tuh habis melahirkan sekitar 2 minggu kalau enggak salah. 2 minggu dia jemur popok anaknya. Nah, itu ada ketemu itu ya. Tapi saya enggak ketemu, hanya anak yang bilang. Nah, ya, saya ada ketemu ular hitam lagi ya. Nah, namanya anak saya yang ngasih nama. Nah, si ular hitam. Ada ya si ular hitam datang gitu. Gimana sikapnya Pak Karmin? Nah, sikap anak tuh sih enggak ada apa-apa, hanya bilang itu aja. Saya pun enggak nengok sikap ular itu bagaimana terhadap mereka gitu. Nah itu ya tuh. Itu ya. Alur ceritanya itu cerita itu saya potong-potong sih. Kalau kita mendetail ya mungkin terlalu makan waktu kita juga gitu. Masalah ular lah. Jadi sampai sekarang ular itu pun enggak pernah nampak lagi. Dan saya pun enggak pernah juga mengontrol di bawah tempat tidur itu, di bawah malum lah, bawah kolong dia. Apakah masih hidup ataupun hidup atau dah pindah kemana larinya enggak tahu kita. Memang lumayan besar sih kemarin ularnya itu. Lumayan besar memang. Kalau ini sih masih agak kecil nih. Udah besar ya? Memang besar dia. Panjang 2 meteran lah, 2 meter lebih panjang. Ular hitam. Orang Sambas bilang ular tadung tikus ke apa. Enggak takut Pak Karmin? Ya, memang takut kita. Ya kurang lebih dengan ban motor besar belakang tuh, iya. yang nggak serem tuh kepala dia. Kalau badan sih saya nggak begitu kepala dia tuh yang serem, busa tuh. Kepala serem. Kayak ban belakang memang lah. Badannya sih memang kayak ban belakang. Bak budak lah. Kenapa enggak Pak Karmin usir atau bunuh atau bagaimana gitu? Kalau dibunuh sih enggak. Ya kita sama-sama istilahnya
itu pun makhluk Allah juga. Kalau bunuh sih enggak, hanya diusir ya. Nah, sampai-sampai orang pintar pun ada memandang gitu, menengokkan. Dan itu curiganya apa? Maka saya tengok karena orang pintar, karena itu anak dari bayi. Ular itu pun dari bayi gitu. Dari sekelingkingan saya sepanjang 1 kilan 20 sentian deh itu. Namanya anak saya sampai anak saya dewasa. Nah, habis anak saya melahirkan terakhir itulah anak tuh ngomong bahwa ada ular hitam ya datang, bang hitam ular ada datang. Itu ya saya enggak nengok. Kalau menurut Pak Karmin itu binatang asli binatang, memang ular ataupun jenis Jadi-jadian jin gitu atau gimana? aku kurang begitu paham tuh bang, serang ya bang. Mungkin saya tahu bahwa orang paranormal lah ya kan. Nah, orang normal bilang pun ini ya hanya binatang ya lah, kemungkinan Binatang. hanya binatang, hanya bersahabat dengan anak Pak Karmin ya. Nggak ada embel-embelnya tuh dia bilang nggak ada. Nggak ada unsur-unsur yang lain ya? Nggak ada dia bilang. Karena nggak ada indikasi mimpi atau gimana? Nggak ada. Anak itu pun mimpi pun nggak ada. Yang jelas nggak mengganggu juga Pak Karmin ya? Ada juga pun hanya kalau kita nggak geli sih kemungkinan kita elus, kita pegang. Ini kita hanya nggak berani geliknya tuh tadi, ya, jadi nggak berani kita megang-megang. Hanya kita berbicara aja. Tapi itulah kalau kita berbicara sama dia itu paham, ngerti dia gitu. Nah, itu. Itulah kita ambil kesimpulan binatang dia omong ngerti. Kenapa kita sama manusia ini dia omong kadang-kadang ngeyel gitu. Nah itu tadi. Ada berapa ekor Pak Karmin? Satu ya tuh. Satu yang ketemunya. Satu ya. Kalau ular lain sih banyak. Kalau tempat saya nih rumah sini sekarang alhamdulillah ini sih dalam jangka setahun ini atau 2 tahun ini udah kurang sih. Agak kurang sih. Mungkin lingkungan manusia kan daerah sini kan. Dulu sih sini memang kalau masih kita hutan. Hujan pasti itu. Selesai hujan, lembab-lembab itu dah Keluar ya, enggak siang enggak malam pasti ada ular. ular apa tuh? Kadang-kadang ular yang coklat itu dadanya bawahnya itu putih, apa orang bilang ular tanah. Nah, kalau ular tuh kadang-kadang ular piton, ular ya hitam itu tadi. King cobra sih enggak pernah sini. Nah, banyaknya itu ular piton itulah. Cawak kata orang. Ular cawak. Nah, ular cawak itu pun buat onar enggak tuh. Mungkin dia apa di semak-semak ini enggak mampu. Ngelarau rumah warga-warga lah. Tinggalnya di pantalasi. Kalau rumah ada sengkang kerangka bangunan, kerangka rumah kita, tempat dia tinggal lah. Dek. Basah-basah injak kaki, kadang-kadang basah jempol, anak ular. Kita berbiar dia namanya. Sawan tuh. Sawan kita. Selama ini sih udah berapa tahun yang silam tuh. Nah ini sekarang alhamdulillah enggak pula. Enggak ada lah, udah aman lah. Nah, termasuk ular yang nemani anak saya itu tadi. Ya, jarang keluar, enggak ada dia. Anak pun enggak ada di sini gitu. Iyalah Pak Karmin, terima kasih nih atas ceritanya. Sama-sama, udah mau Bang. berbagi dengan kita nih. Sama-sama Bang. Iyalah. Oke lah kawan-kawan, kita dengar sepenggal cerita Pak Karmin di daerah Purnama nih. Masih banyak kebun, tapi kebun tengah kota lah. Kiri kanan depan belakang udah ramai rumah orang nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.